jam 12 malam, dia terbangun. Jadi saya juga langsung terbangun. Saat dia terbangun itu dia langsung muntah. Kira-kira subuh, saya coba buatkan anak saya ini bubur. Tapi habis dia makan pun dia langsung mengeluarkannya lagi. Jadi apapun yang masuk, apakah dia itu minum, menyusui, atau makan, pasti dia akan keluarkan lagi. Perkenalkan, nama saya Desi Sahen Solar. Saya sudah berkeluarga dan kami telah dikaruniai 2 orang putri. Saat ini kami keluarga dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani jemaat Kokapoi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Saya ingin membagikan kesaksian di mana Tuhan menjawab doa saya ketika saya sudah mulai merasa lelah, merasa capek, tidak kuat lagi, dan di saat itulah Tuhan menjawab apa yang saya doakan. Pada tahun yang lalu, tahun 2024, tepatnya di akhir bulan Januari, kami diperhadapkan dengan situasi di mana anak kedua kami jatuh sakit. Jadi saat itu peristiwanya pada Sabat malam atau malam Sabat ya, Jumat malam, malam Sabat. Seperti biasanya kami tidur, anak-anak kami juga demikian tanpa menunjukkan adanya gejala sakit. Anak kedua kami ini saat itu masih menyusui dan saat malam kira-kira jam 11 atau jam 12 malam dia terbangun. Jadi saya juga langsung terbangun. Saat dia terbangun itu dia langsung muntah. Nah, saat dia muntah, saya berpikir awalnya mungkin karena dia kekenyangan menyusui sampai itu refleksi tubuhnya. Saya langsung bangunkan suami saya, langsung ambil pakaian, mengganti pakaiannya dan bersihkan segala sesuatunya. Saya kembali menidurkan anak saya ini. Saat dia tidur, tak lama kemudian, tidak sampai 1 jam, dia terbangun lagi dan muntah lagi. Saat itu saya langsung berpikir, ini ada yang salah dengan tubuhnya. Kami mau menelpon menghubungi keluarga, tapi kondisi saat itu, saat kami baru beberapa minggu melayani di jemaat tersebut, kendalanya itu di sana tidak ada jaringan, baik jaringan telepon seluler ataupun jaringan internet. Jadi kalau kami mau menghubungi seseorang ataupun keluarga, kami harus pergi ke Modoinding untuk bisa menghubungi keluarga kami. Karena saat itu masih malam, saya katakan pada suami, kita tunggu saja, kalau sudah pagi, kalau muntahnya tidak berhenti, kita harus bawa dia ke dokter. Nah, saat itu sampai kira-kira subuh, saya coba buatkan anak saya ini bubur untuk dia makan. Dengan harapan dengan makan bubur mungkin akan mengurangi rasa mualnya. Saya buatkan dia bubur, saya beri dia makan. Tapi habis dia makan pun dia langsung mengeluarkannya lagi. Jadi apapun yang masuk, apakah dia itu minum, menyusui, atau makan, pasti dia akan keluarkan lagi. Saya katakan pada suami, kita harus bawa dia ke dokter. Jadi itu sudah hari Sabat pagi, suami langsung pergi ke rumah dari ketua jemaat. Suami sampaikan bahwa anak kami ini harus dibawa ke dokter karena tadi malam dia tidak tidur, muntah terus. Jadi kita harus bawa dia ke dokter. Akhirnya ketua jemaat katakan, oh iya, tidak apa-apa pendeta, bawa saja adik ke dokter. Kendala juga di sana salah satunya fasilitas kesehatan. Jadi akses untuk kesehatan di sana masih sangat minim. Ada bidan yang stay, tapi bidannya kadang kala kehabisan obat atau obatnya tidak ada. Jadi akhirnya kami putuskan bawa anak kami ini ke puskesmas terdekat. Dan puskesmas terdekat itu ada di Pinasungkulan.
di Kecamatan Modoinding. Perjalanan dari tempat pelayanan kami, Desa Kokapoi ini ke Modoinding memakan waktu 30 menit atau setengah jam. Nah, dengan medan yang cukup menantang, kami juga di sana baru beberapa minggu, tapi kami harus lewati jalan itu. Tiba di puskesmas, karena mungkin hari Sabtu, jadi bidan dan dokter tidak masuk. Nah, ada petugas kesehatan di sana, mereka katakan, "Ibu, coba langsung saja bawa anaknya ke rumah dokter," yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan puskesmas itu. Kebetulan juga katanya hari itu, jam itu dia buka praktek di rumahnya. Akhirnya kami bawa anak kami ini ke rumah dokter, dan memang di sana ada banyak antrian, anak-anak juga yang sedang mengantri, anak yang sakit sedang mengantri. Dan setelah diperiksa, dokter berikan obat dan dokter katakan, kalau sampai malam hari anak ini tidak juga ada perubahan, langsung saja bawa dia ke rumah sakit untuk mendapatkan tanganan medis yang lebih intensif. Akhirnya bawa kami pulang ke tempat pelayanan kami dengan harapan dengan obat yang diberikan dokter itu anak kami langsung pasti bisa sembuh, langsung bisa sembuh. Kembalilah kami ke tempat pelayanan kami. Waktu itu sudah jam 1 kalau saya tidak salah ingat, jadi anggota jemaat sudah pulang rumah. Saat saya coba buatkan lagi anak saya ini bubur, saya beri dia makan walaupun dia keluarkan lagi, tapi saya pikir setidaknya sudah ada makanan sedikit yang masuk dan saya berikan dia obat. Nah, setelah saya berikan dia obat, 1 jam kemudian kalau saya tidak salah ingat, tiba-tiba dia muntah lagi. Dan dia muntah ini sudah dengan buang air besar. Buang air besar. Ini menambah kekhawatiran saya. Tapi saya pikir, oh ya mungkin ini reaksi dari obat tersebut yang membuat anak saya muntah dan ditambah lagi buang air besar. Mungkin akan lebih membaik lagi kalau dia akan minum lagi obat selanjutnya. Akhirnya saya beri obat lagi dia di sore menjelang malam. Tapi sama, tetap dia muntah. Jadi di hari itu dia ada sampai 7 atau 8 kali dia muntah sekaligus buang air besar. Nah, itu tentunya sudah membuat saya khawatir karena dia akan banyak kekurangan cairan. Jadi saya katakan kepada suami, kita harus bawa anak ini ke rumah sakit karena dia sudah kehilangan banyak cairan. Jadi kami minta tolong kepada anggota jemaat setempat, kalau boleh carikan mobil untuk kami sewa, untuk kami gunakan bawa anak kami ke rumah sakit. Dan puji Tuhan di sana mungkin karena akses kesehatan di sana masih sangat minim sehingga pemerintah setempat menyediakan mobil untuk stay atau tinggal di desa itu untuk digunakan masyarakat. Jadi mereka mencari sopir yang kebetulan juga setelah dicari tahu sopir ini masih keluarga dengan ibu saya. Akhirnya kami bawa anak kami, ada beberapa jemaat yang ikut dengan kami di mobil ambulans. Bawalah anak kami ini ke rumah sakit. Tantangannya, seperti yang saya katakan di awal tadi, jalan atau medan yang harus kami tempuh dari Desa Kokapoi ke Modoinding itu sangat menantang. Mengapa saya bilang menantang? Karena jalannya itu penuh dengan belokan yang tajam, penuh dengan tanjakan yang tinggi dan turunan. Nah, jadi yang saya khawatirkan, nanti anak saya karena sopir ini membawa mobil ambulans dengan begitu cepat, karena dia melihat kondisi anak kami saat itu sudah sangat lemah, jadi dia membawa mobil dengan sangat cepat. Yang saya takutkan adalah anak saya karena terlalu cepat, dia bisa pusing dan itu akan membuat dia merasa lebih mual, dan itu akan membuat dia mengeluarkan lebih banyak cairan lagi. Jadi sepanjang perjalanan dari Desa Kokapoi dengan bunyi ambulans, bunyi sirene, saya berdoa terus dalam hati. Saya katakan, Tuhan, tolong Tuhan, selamatkan anak saya, tolong. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, akhirnya kami tiba di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Mobagu. Anak kami ini langsung ditangani di ruang UGD. Pada saat itu adalah malam minggu. Jadi kami berangkat dari Desa Kokapoi jam 8 malam sampai di kota itu jam 9 malam. Nah, jadi saya langsung menghubungi orang tua yang ada di
kampung yang ada di Imandi. Saya katakan, kalau boleh tolong jemput anak pertama kami untuk menginap dengan mereka untuk beberapa saat selama kedua kami ini dirawat. Malam itu saya dan suami bergantian menjaga anak kedua kami yang sakit. Nah, pada hari Senin malam, tiba-tiba ibu saya menelpon. Dia katakan bahwa anak pertama kami ini muntah-muntah terus. Itu malam sekitar jam-jam 9:10. Muntah terus, mereka sudah coba ambilkan katanya obat di bidan, tapi dia tidak ada perubahan, masih saja terus muntah. Nah, ibu saya sudah khawatir. Jadi saya bilang kepada suami, saya katakan, "Bagaimana ini?" Lalu suami katakan, "Ya sudah, bawa saja dia ke Kota Mobagu, kita lihat bagaimana kondisi selanjutnya. Kalau memang dia harus dirawat juga di rumah sakit, ya tidak apa-apa, kita akan rawat bersama-sama." Bawalah anak kami oleh orang tua kami dari Imandi ke rumah sakit. Mereka tiba kira-kira jam 1 malam di Kota Mobagu. Saat mereka tiba, anak kami yang pertama ini sedang tertidur, mungkin karena dia kelelahan, tertidur di mobil, kecapean, jadi dia tertidur. Lalu saya katakan, "Biar sudah, jangan dulu bangunkan dia. Kalau memang dia tidak lagi muntah, kita rawat saja di rumah." Nah, akhirnya kita tunggu sampai subuh, dia tidak ada lagi menunjukkan tanda-tanda sakit. Jadi saya katakan pada suami, kita minta tolong saja pada salah satu keluarga. Jadi ada salah satu keluarga yang tinggal di Kota Mobagu, keluarga umat Tuhan yang sangat baik sekali, yang kami ketika ke kota kami selalu menginap di rumah mereka. Jadi suami dan kami yang pertama tinggal di rumah mereka yang juga kebetulan berdekatan dengan rumah sakit yang di mana anak kami yang kedua ini dirawat. Akhirnya saya yang menjaga, itu jadi hari Selasa malam itu saya yang sendiri yang menjaga anak kedua kami. Nah, malam itu saya tidak tidur. Saya tidur tapi mungkin cuma 1 jam, itu pun tidak tidur pulas karena harus mengecek popok dari anak saya yang tiap malam itu bisa sampai 9 atau 10 kali dia buang air. Nah, puji Tuhannya dia sudah tidak muntah lagi, tapi masih tetap buang air yang sangat cair sekali. Nah, akhirnya Selasa malam itu tidak tidur sampai hari Rabu pagi. Nah, yang menjadi juga tantangan anak yang kedua saya ini, dia tidak mau makan sama sekali. Jadi apapun yang mau diberikan dia tidak mau. Dia hanya mau menyusu. Hanya mau menyusu, tidak mau makan bubur, minum minum air atau apapun itu tidak mau. Waktu petugas dari rumah sakit memberikan makanan, bubur, saya coba suap dia. Saat itu saya memang sudah lumayan capek, saya sudah lelah karena 1 malam kalau bisa dikatakan tidak tidur. Saya coba bujuk dia makan, dia tidak mau, dia selalu menolak makanan. Lalu, karena mungkin saya juga sudah emosi, saya bicara agak keras ke dia, saya katakan, "Adek, bagaimana kalau tidak mau sembuh? Bagaimana mau sembuh kalau tidak mau makan?" Seperti itu. Lalu dengan suara keras, dia langsung menatap mata saya dan dia menangis, lalu dia peluk saya. Saat itu pun saya langsung menangis. Saya bilang, "Tuhan, tolong Tuhan, anak saya berikan kesembuhan." Karena ada beberapa teman yang di ruangan itu yang masuk berbarengan, bahkan ada yang dia lebih dulu, mereka sudah pulang. Jadi dia bisa dikatakan pasien terlama di ruangan itu. Jadi akhirnya saya coba peluk dia, saya bawa keluar sambil bawa yang infus, saya peluk dia, saya bujuk dia, "Ayo adik makan sayang, makan." Dia tetap lagi tidak mau. Saya berdoa dalam hati, "Tuhan, tolong Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu." Saya yakin, saya percaya Tuhan melihat keadaan saya. Tuhan melihat kondisi anak saya. Saya yakin, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan anak saya. Itu doa yang saya ucapkan dalam hati sambil menangis. Jam 1 siang di hari yang sama, hari Rabu itu, saya mencoba menunggu apakah dia masih buang air lagi atau tidak. Saya menunggu, ternyata sampai sore hari dia tidak buang air lagi. Tidak buang air. Dia buang air itu pas malam sudah mau tidur. Dan puji Tuhan, kotorannya itu sudah berisi. Ya, kalau orang medis katakan itu berarti pencernaannya sudah membaik. Puji Tuhan, malam itu saya bersyukur. Akhirnya saya tidurkan dia. Tapi saya juga tidak tidur nyenyak karena saya mau cek-cek terus popoknya. Nah, akhirnya
saya tunggu nanti subuh, setelah subuh tiba, baru lagi dia buang air dan itu sudah ada isinya dan sudah lumayan banyak isinya. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari Kamis, jadi itu sudah hari Kamis, Kamis pagi, ketika dokter datang kira-kira jam 9, dokter tanya bagaimana perkembangannya. Saya katakan apa yang sudah terjadi, apa yang dialami. Anak saya sudah masih buang air tapi em, sudah sangat jarang ya, sudah sangat jarang. Dan sudah ada isinya, kotorannya sudah berisi. Dan dokter periksa dia. Akhirnya dokter katakan pada hari itu juga anak kami ini sudah bisa pulang. Puji Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Dan ayat yang ingin saya bagikan pada saat ini terdapat di dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara, kadang ketika kita berdoa, ada saat-saat tertentu doa kita langsung dijawab. Tapi kadang ada saat-saat tertentu doa kita belum langsung dijawab oleh Tuhan. Bahkan kadang juga doa kita jawabannya tidak. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya pada kuasanya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan yang terbaik untuk kita. Kiranya kesaksian yang saya bawakan pada saat ini boleh mendorong kita semua, umat-umat Tuhan, untuk selalu percaya pada kuasanya, janjinya. Kita yakin bahwa setiap jawaban doa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kita. Inilah kesaksian yang bisa saya bagikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.